Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak ibu? Baik, Ibu. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini di mata pelajaran biologi ibu. Perkenalkan, nama ibu Sayyidah Balkis, kalian bisa memanggil ibu Balkis. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita dimudahkan hari ini. Oke, ketua kelas boleh dipimpin doanya ya. Sebelum pelajaran kita belajar terlebih dahulu, berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, ibu mau absen kalian dulu ya. Gazi, Natasha, Indira, Tiara, Arika, Nadia, Asrinawati, Indana, Eviva, Oktantia. Alhamdulillah hari ini kita hadir semua ya anak-anak ibu. Nah, sebelum memulai ibu mau nanya, kira-kira masih ada yang inget nggak minggu lalu kita belajar apa? Keanekaragaman hayati. Iya, betul sekali. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari keanekaragaman hayati, tingkat jenis, tingkat gen, dan juga tingkat ekosistem. Nah, seperti yang sudah kita pelajari juga minggu lalu, kalau keanekaragaman hayati itu kan cakupannya sangat luas gitu ya, beragam. Ada yang dari tumbuhan, hewan, maupun juga mikroorganisme. Nah, bayangin kalau misalnya kita harus mempelajarinya satu persatu tanpa sistem gitu, pasti bakalan membingungkan ya kan? Nah, oleh karena itu hari ini kita mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup supaya kita lebih mudah untuk dipelajari dan lebih mudah untuk dikenali. Nah, ada yang tahu nggak sih sebenarnya definisi dari klasifikasi itu apa? Pengelompokan. Ya, Nadia? Pengelompokan makhluk hidup Pengelompokan. berdasarkan ciri-cirinya dan lain-lain. Ya, betul sekali apa yang disampaikan Nadia. Jadi, klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup dengan cara mencari keseragamannya atau ciri-cirinya. Nah, tujuannya yang pertama untuk mengelompokkan makhluk hidup, lalu untuk mendeskripsikan ciri-ciri dari makhluk hidup, lalu untuk mengetahui hubungan kekerabatan dari makhluk hidup, dan yang terakhir untuk memberi nama oleh makhluk hidup itu. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu terbagi menjadi 5 kingdom. Nah, apa saja 5 kingdom itu? Untuk menjawab itu, Ibu minggu lalu udah menyuruh kalian untuk bawa laptop. Apakah sudah dibawa? Oke. Jadi Ibu akan memberi tugas infografis kepada kalian. Nah, temanya itu karena kita di sini punya 5 kingdom klasifikasi, makanya Ibu akan bagi ke 5 kelompok. Di sini ada 10 ya? 10 orang kan? Iya. Ya, jadi satu kelompok ada 2 orang. Nah, untuk pembagiannya Ibu sudah menyiapkan ini. Jadi nanti kalian ambil ini satu persatu, di dalamnya ada clue atau teka-teki yang harus kalian jawab untuk menentukan kelompok kalian. Siapa yang mau bantu Ibu untuk membagikan? Indira. Ayo. Nanti kan berkelompok. Jadi satu kelompok 2 orang. Sama-sama. Ini dibuka sekarang, Bu. Nah dulu. Ih, parah banget. Ngambil 2. Parah. Nyebelin ya. Surat cinta. Wah, Ibu. Omo. Boleh dibuka, Bu. Wah, sisa 2 nih, ada yang kecil, yang besar. Kira-kira yang mana ya? Pasti yang kecil. Ya, oke. Udah boleh dibuka ya, sekalian tentuin jawabannya tuh apa dari teka-teki itu. Hah? Aku siapa ya? Aku bukan hewan, aku bukan tumbuhan, aku tapi keluar. Aku manusia. Aku bukan hewan. Aku bukan hewan. Jamur ya? Ayo. Sekarang Ibu mau Aku bukan hewan. Bukan buah juga. Aku juga. yang pertama Ibu bacain ya. Aku eukariotik tapi bukan hewan, tumbuhan atau fungi. Hidupku bisa satu sel atau banyak di air
atau di air aku sering tampak, kadang mirip alga, kadang seperti amuba yang lucu. Kingdom manakah aku? Itu pertanyaan siapa? Siapa yang dapat? Aku banyak ya, Bu. Aku sering tampak. Iya. Apa jawabannya? Jawabannya apa? Coba manakah? Aku yang dari tempat hewan. Boleh nggak tahu jawabannya? Di grup. Udah tahu Bu jawabannya Bu. Kamu apa? Kalau udah tahu jawab. Salah, bukan Monera, tapi Protista. Dia nggak belajar, Bu. Ya. Oke, yang lain ya. Aku makhluk hidup yang bergerak bebas. Makananku berasal dari makhluk lain, bukan dari daun atau akar. Aku punya indera, bisa melihat dan mendengar dari kecil sampai yang besar. Aku ada di bumi. Kingdom apakah aku termasuk? Namanya kingdom. Dia pede banget lagi. Siapa yang dapat pertanyaan itu? Asrina sama Indana. Iya. Oke, selanjutnya. Aku hijau dan diam di tempat, mampu membuat makananku sendiri lewat sinar matahari. Daun, batang, akar adalah tubuhku. Di bumi aku menjadi sumber kehidupan. Siapakah aku? Siapa yang dapat? Gazi sama Eviva. Apa jawabannya? Iya. Plantai. Oke, selanjutnya ya. Aku tak punya membran inti, nukleus pun tak kumiliki. Hidupku sendiri tak pernah iri. Bakteri adalah bagian dari diriku. Dalam kingdom apakah aku? Siapa yang dapat? Iya, betul. Tiara sendiri. Ya dan Tiara sama aku aja gabung. Ada kamu sama aku. Oke, terakhir ya. Aku bukan hewan, juga bukan tumbuhan. Tubuhku tak berklorofil, tak bisa berfotosintesis. Aku hidup di tempat lembab, di kayu lapuk atau sisa sampah. Kadang aku dijadikan lauk makanan. Siapakah aku? Ya, betul. Ibu nama aku aja, Bu. Bertiga nih, Bu. Oke, udah dapat kelompoknya semua kan? Berarti gini. Aku tadi sama Tia. Iya. Sini sama Tiara. Aku sama Tiara. Iya. Jadi tetap kayak tadi terus jangan pindah. Pokoknya sesuai sama yang dapat tadi. Kalau yang dapat Monera, Protista gitu ya. Apa pindah? Berdua. Sekarang langsung pindah, Bu. Iya, langsung pindah ya ke tempat. Kamu si Eviva. Langsung berpencar ya. Iya, di sana Tia. Iya, boleh. Eviva kamu kok gitu. Parah banget. Oke, jadi Dengerin ibunya. Oke, dengerin ya anak-anak. Jadi tugasnya kalian akan membuat sebuah infografis. Nah, isi dari infografis itu kalian sebutin ciri-cirinya, lalu definisinya, lalu habitatnya sama klasifikasinya. Misal kelompok Monera itu klasifikasinya apa saja gitu. Terus dikasih contohnya juga. Seperti itu. Apakah dimengerti? Oke, waktunya 10 menit ya. Ibu cepet banget. Nanti kalau ada tambahan waktu Ibu kasih 10 sampai 15 menit deh. 15 menit apa tadi? Ya udah kerjain dulu. Iya Ibu, Ibu. Iya. Yang mana? Perintahnya. Perintahnya apa tadi? Bu, ciri-ciri. Membuat infografis. Oke, ciri-ciri definisi. Ciri-ciri, bentar. Ibu tulis aja, Bu. Oh iya, boleh. Definisi. Ntar aku cari. Situ aja sih nggak apa-apa. Sung aja. Ibu ada yang mau dengerin lagu, Bu? Nggak boleh ya. Ini perbedaan dari masing-masing klasifikasinya itu ya. Singkat-singkat aja.
klasifikasi masing-masing klasifikasinya itu. Lu nyari. Kalau bisa dikasih gambar, dikasih gambar. Jangan deh dulu. Ih, gue enggak ada laptop. Itu sebenarnya. Makanya kamu kalau dia dengerin kemarin udah tidur. Siapa yang gak ada laptopnya? Ibu ini yang template-nya yang ini, Bu. Bukan, yang udah ibu kasih di grup. Lah kok nggak ada? Kamu. Aku yang editin, kamu cari materi sana. Oh, oke. Sebentar. Aku udah nih. Ini selalu Yang ciri-ciri. Definisi. Ada HP gua nggak tadi di sini? Yang Oh iya, warna pink ya? iya. Udah, Bu. Udah, cari lagi di olahraga bang. Ini. bentar. Udah ada di grup soalnya. Ini siapa yang front? Buka aja. Iya. WA-nya mana? Ini aku masukin di sini, Nat. Iya. Iya, ini pengertian kan? Iya, yang kalau warnanya begini. Udah kok, Bes. Udah. Ih, bener gak? Bener. Iya, Bu, teman saya, Bu. Tuh. Template-nya dipakai front. Dipakai apa? Front. Protista. Emang salah berisik banget. Itu bener kok, mereka aja yang salah. Udah, apalagi? Habitat, bukan habitat lagi bisa. Di mana aja kamu naruhin, nanti aku tambahin. Tuh, itu yang rutin olahraga di bawah. Apa ini? Habitat. Itu habitat. Pakai kuota sendiri lah. Tahu. Nih. Dan perbedaannya itu maksudnya gimana ya? Dari klasifikasinya itu perbedaannya apa saja? Misalnya kelompok Monera klasifikasinya apa? Nah, perbedaannya dari masing klasifikasi itu apa? Ibu mau tanya. Astagfirullahaladzim. Masukin ituan gua aja. Bukan. Gue nyalain. Yang mana Pip? Ini Pip. Acara hidup. Beda ya. Oke. Kok ini? Iya. Yang belum. Mana aja ya? Iya. Enggak, gue pilih. Udah gua kasih tahu di grup. Semoga ini keluar. Iya.
sih ngeliat tapi gue nggak bisa edit. Backgroundnya diganti. Ya betul. masuk sih kita sudah ini. Iya ini mau. Backgroundnya diganti apa? Enggak maksudnya tambahin gambar Monera. Sini coba ganti. Bebas, boleh. Tiba-tiba banget dia lu. Jangan terlalu nyatu. Nah, Iya boleh. tapi di gradasi yang Iya ini berarti gak ini nggak apa-apa. Ini warnanya apa ya? Hitam semua. Oh hitam semua. kok dia nggak bisa di save? Ini. Tapi yang rapiin ya. Pink. Nanti bukan pink. Nah, di sini pink. Itu peach. Enggak kok nggak apa-apa. Iya, apa sih? Juga nanti. Maaf salah. Kita bisa nggak? Berarti ininya ganti jadi hijau aja ya sama hijau. Tapi dia jadi kayak Iya gitu nggak? kan? Ini. Nyatu ya. Nyaru bang itu Devin. Benar. Yang atas nyaru. Yang atas nyaru. Atau nggak pakai ganti warna? Putih. Ih. Ah, bagus. Ganti aja ganti. Yang penting letternya putih. Enggak maksudnya ininya putih nih kotaknya. Boleh boleh. Coba tambahin. Mana sih di sini belum? Bisa kan? Ini aja ngapain ya? Baru gua ganti dulu. Ganti. Kita cari-cari lagi. Belang pentong banget. Belang pentong. Dari di sini enggak segitu nih. Nah, beda. Aduh ini nggak usah pakai waktu loh. Gini ya. Gitu. Bagus kak. Yang mana sih ini warnanya? Yang bawahnya? Ada. Ini tadi aja magenta gitu. Nih. Sebelumnya. Iya. Nah, mana? Tambah lagi. Klasifikasi. Enggak. Tapi dia klasifikasinya cuma satu doang, bukan satu dua. Tapi ini ada sih perbedaan ada. Fontnya kita samain 20. Apa sih? Olga sama Jenna. Iya sama. Apa? Oh iya. Terus dia gimana? Ibu nanti ini dipresentasiin. Iya, dipresentasiin ya. Satu kelompok 3 menit. Oke. Berapa menit? 3. Apa yang mana? Gak boleh kah?
Waktunya 4 menit lagi ya. Belum, Bu. Gimana sih cara matiin time-nya? Kok gue tiba-tiba agak ya perbedaan. Ini loh, tiba-tiba ada 5 detik. Udah gue di ntar gue di mana Ti? Ini. Nih. Tuh malah dihapus hilang. Ini gue pencet lebih dari jam nanti itu di slideshow di tengah ya situ aja ada lagi nggak itu yang di Google. Oh ini nanti lu hapus background coba ya, yang mana? Contoh-contohnya kali Bang Ferry, Asteria Kolik, Serapakakos Salmonella. Bagian itu aja. Gambar kuning ya. Goyang-goyang ya. Ibu tambahin 5 menit lagi, Bu. Waduh. Tapi cocok nggak? Cocok ya, coba. Kita belum namain gambar. Ih, Perairan tawar, perairan laut. Dia gradasi warnanya. iya boleh. Perairan tapi saya satu itu di bawahnya bisa tampil elemen ini satu-satu Virus beda deh. Beda. Virus sama bakteri beda nggak sih? tawar dulu tapi kurang masih kayak gitu coba cari dulu tawar Planting pun juga ngomong. Mau ini? Tapi dia Sudah selesai? belum. Kita lagi, Bu. Dikit lagi.
Ayo siapa yang udah? Belum, Bu. Dikit lagi, bentar lagi. Ayo nih waktunya nih. Dikit aja poin-poinnya. Drawing aja ya. Tapi kayak aneh kayak emang perbedaan mau dimasukin udah tapi kan lagi ininya. Belum ya? Perbedaannya belum. Ma, itu apa? Masih langsung perbedaannya. Nih, ya udah gini berarti nggak sih dalam tubuh organisme manusia itu Sudah? Dikit lagi, Bu. dikit lagi Bu. Bentar, Bu. Satu lagi, Bu. Masukin dulu. Saya berarti. Udah. Apa? Iya. Itu yang bersih dulu. Nah, nanti lu hapus Ini video udah dihapus ya? Udah segini ya? Ya. Masih banyak ya? Oh, aku tahu. Satu-satu aja. Ulang ya? kan gua SS. Udah? Ayo. Ini kelompok apa nih? Kelompok Monera. Ayo maju boleh. Tebal ya. Ya. Kayak sambil ngerjain sambil dengerin temennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Kingdom Monera akan mempresentasikan hasil dari infografis kita. Oke, jadi yang pertama di sini ada definisi dari Kingdom Monera di mana kelompok organisme prokariotik yang tidak memiliki membran inti sel dan organel yang terbungkus membran. Semua anggota kingdom itu merupakan mikroorganisme bersel satu yang dapat hidup secara soliter maupun berkoloni. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-cirinya di mana dia itu sel prokariotik tadi udah disebutin, di mana dia tidak memiliki inti sejati, terus kemudian dia biasanya uniseluler atau bersel satu, kemudian ukurannya mikroskopis atau sangat kecil, jadi kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Kemudian ada memiliki dinding sel atau biasanya tersusun atas peptidoglykan, kemudian bereproduksi secara seksual atau pembelahan biner, kemudian memiliki flagela untuk bergerak. Di sini ada beberapa contoh gambar yang kita. Terus ada yang bersifat autotrof atau fotosintetik atau kemosintetik, dan juga ada yang heterotrof. Ya, selanjutnya ada habitatnya dari Kingdom Monera. Yang pertama itu bisa hidup di berbagai lingkungan, ya. Ada tanah, air, udara, bahkan bisa di dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian beberapa juga dapat hidup di lingkungan ekstrim seperti mata air panas atau termofilik, lingkungan dengan kadar garam yang tinggi atau halofilik, lingkungan dengan tanpa oksigen atau anaerob, dan juga lingkungan asam. Nah, ini untuk klasifikasi dan juga perbedaannya.
Kingdom Monera itu umumnya dibagi jadi 2 kelompok utama, yaitu ada bakteri atau Eubacteria dan juga Archaebacteria atau Archaea. Yang pertama itu perbedaannya dari ciri-cirinya dulu. Untuk dinding Dengerin sel ya. dari Eubacteria sendiri mengandung peptidoglikan, sementara dinding sel dari Archaebacteria tidak mengandung peptidoglikan. Kemudian habitatnya Eubacteria itu di habitat umum dan tidak ekstrim, sementara kalau Archaebacteria itu di lingkungan yang ekstrim. Kemudian untuk RNA polimerasenya itu Eubacteria terdapat 1 jenis, sementara Archaebacteria mirip dengan RNA polimerase eukariotik. Kemudian untuk lipid membran Eubacteria itu ada asam lemak biasa. Kalau untuk Archaebacteria itu lipid dengan ikatan eter. Contohnya dari Eubacteria sendiri ada Escherichia coli sama Salmonella, sementara Archaebacteria itu ada Halobacterium dan Methanogen. Oke. Sekian. Tepuk tangan untuk kelompok Monera. Juga Bu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok siapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dari kelompok Fungi yang beranggotakan saya Oktantia Amira Putri Madani. Saya Nadia. Dari sini kita akan mempresentasikan hasil pencarian kami mengenai fungi. Dan definisi fungi sendiri adalah kingdom dari sekelompok besar makhluk hidup eukariotik heterotrof yang mencerna makanannya di luar tubuh dan menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Mereka sering disebut sebagai jamur, kapang, atau ragi dan dapat ditemukan hampir di semua habitat di dunia, terutama di tanah atau pada makhluk hidup lain. Nah, klasifikasi fungi sendiri dibagi menjadi 4, ada Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Untuk perbedaannya dari masing-masing yaitu terletak pada hifanya serta pada reproduksi aksual serta reproduksi seksual. Bisa dilihat juga ada contoh-contohnya. Di Zygomycota itu ada Rhizopus stolonifer atau di jamur roti. Ascomycota itu ada Saccharomyces cerevisiae, dragi. Basidiomycota ada jamur tiram, dan yang terakhir ada Deuteromycota itu ada Candida albicans. Nah, yang membedakan klasifikasi si Deuteromycota dengan jamur yang lain, kalau Deuteromycota ini adalah jamur yang belum diketahui reproduksi seksualnya, dan bisa disebut juga jamur ini adalah jamur yang tidak sempurna. Contohnya ini adalah Candida albicans. Nah, untuk ciri-ciri dari fungi, maaf ini tipe fungi yang pertama adalah bersel eukariotik, terus tidak memiliki klorofil sehingga bersifat heterotrof, memiliki dinding sel dari kitin, berkembang biak dengan spora, hidup di tempat lembab dan dengan bahan organik. Habitatnya sendiri, fungi ini hidup di tempat yang lembab, air tawar maupun air laut, tempat yang asam, serta bersimbiosis dengan ganggang sehingga terciptanya lumut gitu. Nah, kemudian jamur ini tidak memiliki klorofil, bersifat heterotrof. Tadi ciri-cirinya kan, makanya dia itu biasanya hidup di tempat yang lembab. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat kelompok fungi. Terima kasih. Selanjutnya siapa? Oke. Siapa dulu? Kita gas. Doakan Bu. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Protista yang beranggotakan saya sendiri Arika Putri dan teman saya Indira Salsadita. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Protista, yaitu dunia mikro yang beragam. Adapun di sini definisi dari Kingdom Protista yaitu kelompok organisme eukariotik yang memiliki inti sel sejati yang umumnya bersel satu, namun ada juga yang multiseluler sederhana. Protista merupakan organisme yang tidak termasuk dalam kingdom tumbuhan, hewan ataupun jamur, tapi memiliki ciri-ciri yang mirip dengan ketiganya. Terus ada juga ciri-ciri dari protista yaitu eukariotik tadi, umumnya uniseluler, beberapa multiseluler sederhana, hidup bebas atau simbiosis, reproduksi aseksual atau seksual, bisa autotrof atau fotosintesis, dan heterotrof atau memakan organisme lain. Terus yang terakhir itu juga habitatnya itu lingkungan berair atau lembab. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Nah, ini klasifikasinya dan perbedaannya dibagi jadi 3. Yang pertama ada protista mirip hewan atau protozoa, itu sifatnya heterotrof. Contohnya itu ada amuba, paramecium, plasmodium. Dibagi berdasarkan alat geraknya yaitu flagel, silia, pseudopodia. Yang kedua ada protista mirip tumbuhan atau alga, sifatnya itu autotrof atau fotosintetik. Contohnya itu ada Euglena, Chlorella, Sporigira, Volvox. Dia itu berwarna karena memiliki klorofil dan pigmen lain. Yang ketiga ada protista mirip jamur, sifatnya itu saprofit atau parasit. Contohnya jamur lendir atau Mysomicota dan jamur air atau Oomycota. Nah, habitatnya ada 3 yaitu air tawar, air laut, dan parasit menumpang pada organisme lain. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kelompok Plante ingin memaparkan hasil diskusi kami, yang mana pertama itu definisi Plante, Kingdom Plante ya. Kingdom Plante itu adalah kelompok makhluk hidup eukariotik, multiseluler dan autotrof. Jadi dia dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Anggota kingdom ini juga memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa dan mengandung klorofil A dan klorofil B yang memungkinkan mereka melakukan fotosintesis. Selanjutnya itu ada ciri-ciri dari Kingdom Plantae. Dia eukariotik, selnya memiliki membran inti, lalu multiseluler, dia punya banyak sel, lalu dia punya klorofil yang bisa jadi autotrof gitu, bisa berfotosintesis. Lalu dia mengandung kloroplas, mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis, yang mana beberapa ada fase sporofit sama gametofit, dan juga dia tidak bisa bergerak bebas karena ya gitu. Yang selanjutnya habitatnya, dia ini Kingdom Plante ini bisa hidup di berbagai lingkungan, mulai dari daratan, terestrial hingga perairan akuatik. Nah, terus kemudian beberapa tumbuhan juga hidup di tempat yang lembab, istilahnya dengan hidrofit. Kemudian yang kering itu xerofit, atau di tempat yang tergenang air, namanya hidrofit air. Kemudian di sebelah kanannya itu ada contoh dari Plante. Terus bisa ke bawah lagi, Ji.
Nah, selanjutnya ini ada perbedaan plante dengan kingdom lain. Jadi plante dengan animalia seperti tadi yang sudah dijelaskan, plante autotrof punya dinding sel dan klorofil dan tidak bergerak aktif, sedangkan animalia heterotrof tanpa dinding sel kemudian bisa bergerak. Plante dengan fungi, plante itu autotrof, kemudian dinding selnya terdiri dari selulosa, sedangkan fungi sendiri adalah heterotrof, dinding selnya terbuat dari kitin. Selanjutnya plante dengan protista. Nah, plante sendiri multiseluler dan kompleks, sedangkan protista umumnya uniseluler, bisa autotrof dan heterotrof. Selanjutnya yang terakhir, ini dari contoh-contoh kingdom plantae. Yang pertama ada tumbuhan tidak berpembuluh. Divisinya ada bryophyta atau lumut, yang mana ciri-cirinya tidak memiliki jaringan pengangkut sejati gitu. Contohnya lumut hati, lumut tanduk sama lumut daun. Lalu ada tumbuhan berpembuluh atau tumbuhan vaskuler. Ini ada Pteridophyta atau tumbuhan paku. Dia punya jaringan pembuluh dan berkembang dengan cara spora. Contohnya paku tanduk, paku rusa sama paku ekor kuda. Lalu ada Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Dia berkembangnya pakai biji. Ada Gymnospermae sama Angiospermae. Kalau Gymnos itu biji terbuka, kalau Angios biji tertutup. Contohnya kalau Gymnospermae itu pinus, melinjo. Kalau Angiospermae itu mangga, padi, sama tanaman mawar. ya, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk plantai. Oke, yang terakhir ya ini. Anak apa? Anak cowok dia punya. Salah. Emang dia baik dah. Di mana sih dia? Di sini kan? Iya. Oh, masa sih? Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini izin mempresentasikan hasil infografis kami terkait Kingdom Animalia. Oke, di sini definisinya yang pertama, Kingdom Animalia atau disebut juga sebagai kelompok paling modern dibandingkan 4 kingdom yang lain yang sebelumnya tadi. Karena Kingdom Animalia sendiri itu sudah dilengkapi struktur dan juga organ tubuh yang lebih sempurna untuk mendukung kehidupannya. Lalu ada ciri-cirinya. Yang pertama, semua organisme yang termasuk ke dalam Kingdom Animalia itu merupakan eukariotik. Lalu yang kedua, organisme yang termasuk ke dalam Kingdom Animalia merupakan multiseluler. Lalu dia tidak mempunyai dinding sel, dapat bergerak aktif, tidak berklorofil sehingga bersifat heterotrof, habitatnya darat dan juga akuatik, reproduksinya secara seksual dan juga aseksual. Aseksual diantaranya ada fragmentasi dan juga tunas. Selanjutnya habitatnya itu kingdom ini punya keanekaragaman paling tinggi. Udah lanjut. Habitatnya ada di darat dan akuatik. Kalau klasifikasinya ada 2, dibagi menjadi invertebrata dan vertebrata. Kalau invertebrata, hewan tidak memiliki tulang belakang, sedangkan vertebrata memiliki tulang belakang. Nah, ini ada filum dari invertebrata dan kelas vertebrata. Kalau filumnya tuh ada Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodormata. Kalau dari vertebrata itu ada Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Oke. Sekian presentasi dari kelompok Animalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke anak-anak, sampai sini Ibu izin menambahkan tadi dari yang kalian sudah presentasikan ya. Tadi dari teman-teman kalian masih ada beberapa yang kurang dalam penulisan nama ilmiah atau nama latinnya. Nah, jadi dalam nama ilmiah itu diatur dalam sistem tata nama ganda atau binominal nomenklatur. Nah, dalam penulisan nama ilmiah itu harus ada aturannya. Tadi misalnya, Ibu ambil contoh nama spesies Mangifera indica.
Nah, aturan yang pertama itu tadi kalian sudah benar, sudah terdiri dari 2 kata. Lalu aturan yang kedua itu pada kata pertama hurufan awalnya ini harus huruf kapital. Di sini huruf M, huruf awalnya. Lalu pada kata kedua huruf awalnya huruf kecil, di sini I. Lalu aturan yang ketiga itu harus digaris bawahi atau dicetak miring. Seperti itu. Nah, kata pertama ini menunjukkan genusnya. Lalu kata kedua menunjukkan spesies. Seperti itu. Sampai sini paham semua anak-anak? Iya, boleh. Kalau yang ditulis berarti kalau kata miring. Oh iya, kalau yang ditulis itu dicetak miring. Tadi Bu lupa menyampaikan. Jadi kalau yang diketik boleh dicetak miring. Kalau yang ditulis di garis bawahi. Iya. Oke, karena kita sudah berada di penghujung pembelajaran, sampai sini ada yang mau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Mau Ibu? Boleh. Oke, tadi kesimpulannya jadi klasifikasi makhluk hidup itu adalah sebuah proses pengelompokan berdasarkan kesamaan ciri memahami keanekaragaman hayati. Berdasarkan klasifikasi tersebut, makhluk hidup dibagi menjadi beberapa kingdom, yaitu ada Monera, organisme uniseluler prokariotik, terus ada Protista, organisme uniseluler atau multiseluler sederhana eukariot, Fungi, organisme eukariot heterotrof, Plante, organisme autotrof multiseluler dengan kloroplas, dan Animalia, organisme multiseluler eukariot yang heterotrof. Jadi setiap kingdom ini memiliki ciri khas struktur, cara hidup, dan peranan dalam ekosistem yang berbeda-beda. Oke, terima kasih Nadia atas kesimpulannya. Jadi cukup jelas ya semuanya ya. Jelas Ibu. Oke, kalau sudah cukup jelas semua, Ibu izin menutup pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat anak-anak Ibu yang sudah hadir dan sudah berpartisipasi. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam